فبأي آلاء ربكما تكذبان Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada pembahasan penting untuk kita bahas terkait dengan keberadaan sebagian masjid yang sudah diperbolehkan untuk menjalankan ibadah sholat Jumat maupun jamaah, yang tentunya dengan tetap mengindahkan peraturan protokol yang sudah ditetapkan. Nah, sebagian masjid ketika menerapkan protokol COVID-19 ini, karena jamaahnya sangat banyak, sehingga masjid tidak cukup untuk menampung seluruh jamaah. Sehingga di sini menjadi sebuah pertanyaan, bolehkah di dalam masjid tersebut dilakukan Jumatan 2 kali? Ya, Jumatan 2 kali dalam satu masjid, mengingat jumlah jemaah yang membludak dan cukup banyak, sementara dengan ketentuan protokol tadi tidak memungkinkan semua jemaah untuk menjadi satu kegiatan dalam pelaksanaan sholat Jumat. Baik, terkait dengan masalah ini, saya pribadi belum menemukan tulisan khusus atau kitab khusus yang membahas masalah hukum melakukan 2 kali Jumatan dalam satu masjid karena tempatnya yang sempit dan terbatas dan jumlah jemaah yang sangat banyak. Ya, saya belum menemukan, cuman satu kitab saja atau satu pembahasan ya, yang ditulis oleh Syekh Saleh Al-Ghaliqan ya. Al-Ghaliqah ya. Baik. Ya, beliau menulis sekitar 95 halaman ya pemasalan ini. Judulnya Tikrarul Jum'ah fil Masjidil Wahid lidhikil makan. Ya, mengulangi Jumatan dalam satu masjid karena tempatnya yang sempit. Baik. Nah, beliau di kesimpulannya menjelaskan ada perbedaan pendapat dan silang pendapat di kalangan para ulama tentang masalah ini. Ya. Karena kita tahu bersama asal Jumatan itu di sebuah tempat asalnya adalah satu masjid ya, untuk satu kawasan atau satu tempat atau satu iklim ya. Tapi karena tidak memungkinkan banyaknya manusia, sehingga dalam satu kampung pun terkadang bisa diadakan berapa Jumatan karena penduduknya yang begitu banyak ya. Baik, nah sekarang dalam kondisi COVID seperti ini diharuskan adanya protokol sehingga masjid yang kecil ini tidak bisa kemudian menampung jemaah dalam jumlah yang sangat banyak. Baik, beliau menjelaskan bahwa para ulama kontemporer di masa sekarang, sebab masalah ini tidak ada di kalangan ulama terdahulu. Di masa-masa klasik para ulama terdahulu tidak membahas masalah ini karena kasus yang seperti ini mungkin tidak terjadi di masa mereka. Tapi di masa sekarang terjadi. Maka para ulama kontemporer membahas masalah ini. Pendapat pertama menyatakan, kata beliau, anna iqamata Jum'ataini fi masjidin wahid ghairu jaizin syar'an. Ya, bahwa melakukan 2 kali Jumat dalam satu masjid itu tidak diperbolehkan secara syar'i. Wa bihadza aftatil lajnatud daimatu li ifta'i fi mamlakatil arabiyatus saudiyah bi ri'asati samahati Syekh Abdul Aziz ibni Abdullah ibni Baz. Dan ini fatwa ini, yaitu tidak bolehnya 2 kali Jumatan dalam satu masjid, difatwakan oleh lembaga Lajnah Daimah untuk riset dan fatwa Kerajaan Saudi Arabia, atau MUI-nya Kerajaan Saudi ya. Majelis ulamanya Saudi, yang ketika itu dipimpin oleh Samahatus Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Ya, wa huwa ar-ra'yul awwal al-qadim lil Lajnah Markazil Fatwa fil Mauqi' Islam Web ya. Kemudian fatwa ini juga fatwa terdahulu dari
situs Islam Web ya. Kalau fatwa terbaru dari para ulama yang tergabung dalam situs Islam Web itu membolehkan. Nanti insya Allah akan kita bahas. Baik. Mereka menyatakan alasan mereka adalah annal asla fil ibadati tauqif. Karena asal ibadah itu adalah tauqifiyah. Ya. Harus berlandaskan dalil. Sementara tidak ada perbuatan salaf terdahulu yang melakukan 2 kali Jumat dalam satu masjid. Ya. Baik. Ini alasan mereka. Dan juga alasan-alasan lainnya ya, yang memang mereka pada kesimpulannya berpendapat bahwa tidak boleh yang namanya satu masjid dipakai 2 kali Jumatan. Kemudian kata penulis Syekh Al-Khaliqah, pendapat kedua menyatakan anna insya'a jum'ataini fi masjidin wahid jaizun idza da'atil hajatu lidzalik. Wa bihadza aftat Darul Ifta' al-Misriyah wal Majlis al-Urubi lil Ifta'i wal Buhuth wa huwa ar-ra'yu tsani al-jadid lil Lajnah Markazul Fatwa fi mawqi' Islam Web. Haitsu qalu walladhi yadhhar lana annahu la farqa baina iqamatiha fi makanin akhar aw fi nafsil makan ma damatil hajatu lit ta'addudi qa'imah. Ya, pendapat bolehnya melakukan 2 kali Jumat dalam satu masjid ketika ada hajat ya, dengan catatan dicatat ya, ketika ada hajat, ada keperluan. Kalau nggak ada keperluan ya nggak boleh. Ya, karena ini akan memecah belah persatuan kaum muslimin. Ya, pendapat kedua memberikan catatan bahwa bolehnya melakukan 2 kali Jumat dalam satu masjid ketika ada sebuah hajat, ada keperluan yang mendesak. Ini fatwa yang diberikan oleh Darul Ifta di Mesir, ya, fatwa ulama Mesir, kemudian fatwa ulama-ulama di Eropa, ya. Karena kita tahu ya masjid di Eropa itu tidak rata-rata masjidnya tidak besar-besar banget ya. Beda dengan masjid tempat kita, bisa kita bangun masjid yang besar-besar. Walaupun ada di Eropa masjid besar tapi tidak begitu banyak seperti di Indonesia ya. Atau di negara-negara Islam lainnya ya. Karena memang di sana membangun masjid tidak sebebas membangun masjid di negeri Islam. Baik. Sehingga kita dapati kadang-kadang satu masjid tidak bisa mengcover jamaah banyak karena memang kapasitasnya dan ruangannya yang begitu kecil sehingga kadang-kadang harus diadakan 2 kali Jumat. Dan ini juga pendapat yang dipegang oleh Markazul Fatwa ya, para ulama yang tergabung dalam Mauqi Islam Web, yang tergabung dalam situs Islam Web ya, yang mereka mengatakan bahwa tidak ada bedanya antara menjalankan Jumat tersebut di sebuah tempat atau di tempat lain ya, di tempat yang sama ya. Kalau di tempat yang sama saja boleh melakukan Jumatan dengan masjid yang berbeda, maka nggak ada bedanya kalau kemudian seorang melakukan Jumatan ya di masjid yang sama dengan jemaah yang berbeda. Jadi logikanya begitu atau kiasnya begitu menurut ulama yang tergabung dalam syabakah ya, situs Islam Web. Kalau dalam satu tempat saja kita boleh menjalankan ibadah Jumat ya, dengan masjid yang berbeda, maka demikian pula di satu tempat itu atau di masjid itu bisa seorang menjalankan ibadah Jumat dengan jemaah yang berbeda pula. Karena nggak ada bedanya menurut para ulama yang tergabung dalam Islam Web tadi ya, situs Islam Web. Baik. Dari sini khilaf nih di antara para ulama, berarti kita katakan ini masalah ijtihadiyah karena memang khilaf di kalangan para ulama kita. Ya, terjadinya khilaf jamaah sekalian karena memang tidak ada dalil sharih. Syekh Ibnu Utsaimin pernah menegaskan dalam kitabnya dalam kitab beliau Syarh Zadul Mustaqni ya. Beliau menjelaskan bahwa terjadinya khilaf ya. Terjadinya khilaf itu karena memang tidak ada dalil yang sharih ya, sehingga kemudian terjadi khilaf di kalangan para ulama. Termasuk di masa sekarang ini karena tidak ada dalil sharih yang menjelaskan larangan atau bolehnya menjalankan ibadah Jumat 2 kali di satu masjid. Namun setelah menimbang-nimbang dalil tadi, penulis ya, Syekh Saleh Al-Khaliqah ya, memberikan kesimpulan yang rajih insyaallah bolehnya menjalankan Jumat 2 kali ya dalam satu masjid. Kenapa? Kalau memang ada hajat ya. Kalau memang ada
ada hajat, ya. Seperti tempat yang begitu sempit, ya. Nah, kita sekarang karena adanya jaga jarak, social distancing, atau kita mengikuti protokol kesehatan COVID ini, sehingga masjid pun berjarak. Sehingga mau nggak mau kapasitas masjid berkurang, ya, sehingga bisa diadakan 2 kali, ya, Jumatan tadi. Baik, sehingga karena alasan tadi masjid yang sempit dan seterusnya yang tidak cukup untuk jemaah yang banyak ini, akhirnya kalau memang ada maslahat diperbolehkan seorang mengadakan Jumatan 2 kali dalam satu masjid tadi. Ya, mengikuti kaidah syariat idza dhaqal amru ittasa', ya. Ini kaidah penting. Ya, kaidah dibawakan oleh Imam Az-Zarkashi dalam kaidahnya, dalam Al-Qawaidnya, dan juga dibawakan oleh Imam As-Suyuti dalam Ashbah wan Nadhair, Al-Ashbah wan Nadhair. Yaitu kaidah idza dhaqal amru ittasa'. Ketika kondisi menjadi sempit, maka ada keluasan dari segi syar'i. Ya, sekarang kondisi sempit yaitu apa? Masjid, ya, tidak bisa menampung jemaah banyak. Maka diperbolehkan 2 kali Jumatan. Di samping Jumatan itu adalah untuk apa? Untuk persatuan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan yang penting juga supaya kaum muslimin mendapatkan faedah, mendapatkan nasihat. Nah, sekarang apalah artinya kalau sekarang kaum muslimin sebagiannya harus diusir ke rumah, ya, karena masjid nggak menampung misalkan, sehingga sebagian harus dipulangkan ke rumah, sholat di rumah, ya tentu nggak mendapatkan faedah karena nggak dapat nasihat. Tapi kalau Jumat tetap diadakan, tetap ada persatuan walaupun jaga jarak, dan tetap mendapatkan apa? Nasihat dari sang khatib yang berkhutbah. Nah, karena alasan-alasan inilah, ya, wallahu a'lam, bahwa diperbolehkan 2 kali Jumatan dalam satu masjid, ya, yang nanti tentunya dengan imam khatib yang berbeda, ya. Nah, shift pertama ada imamnya, ada khatibnya, imam, ya, khatib sekaligus imam, ya, dengan jemaah yang ada misalkan 40 jemaah. Kalau selesai, ya, cukup pendek saja, ya, khutbah dengan sholatnya. Kemudian kalau selesai sudah masuk shift yang kedua, ya, imamnya sama khatibnya beda lagi, khatib imamnya beda lagi, bukan shift yang pertama tadi, ya. Ya, khatib imam sekaligus, ya. Kemudian jemaahnya juga beda lagi, misalkan 40 lagi. Nah, seperti itu, ya. Ini karena memang ada hajat yang membolehkannya. Ya, wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa baraka Nabi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.